Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan mata kuliah kita terkait dengan akuntansi perdagangan atau merchandise accounting ya. Kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan terkait dengan pencatatan penjualan barang dagangan ya. Biasanya perusahaan retail ya, menjual barang dagangnya itu bisa dalam bentuk cash ataupun secara kredit ya. Baik dalam pembayaran tunai ataupun tempo. Dan normalnya dicatat ketika transaksi terjadi. Biasanya ketika barang ditransfer dari penjual kepada pembeli. Dan sales invoice itu adalah sebagai bukti pendukung dari setiap transaksi baik itu tunai maupun kredit ya. Nah, ini dua jurnal entries untuk mencatat dari penjualan ya. Kalau misalkan terjadi penjualan ya, baik itu kalau misalkan secara cash maka berarti cash terhadap sales atau cash terhadap penjualan ya. Atau kalau misalkan transaksinya dalam bentuk piutang ya, dalam piutang yaitu account receivable terhadap sales atau piutang terhadap penjualan ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian selain kita mencatat transaksi terkait dengan penjualan, kita juga harus mencatat transaksi terkait dengan biaya dalam hal pengadaan barangnya ya, karena sebelumnya tentunya kita sudah mengadakan barang ya kan, membeli barang persediaan, maka kita juga harus mencatat biayanya. Jadi dari barang yang sudah dijual itu ya kan, cost of goods sold-nya berapa ya kan, atau harga pokok penjualan istilahnya dalam bahasa Indonesia, harga pokok penjualan atau HPP. Sehingga untuk jurnal yang kedua yaitu kita mencatat cost of goods sold jadi debit kontra merchandise inventory atau persediaan barang dagang ya di kreditnya. Ini adalah dua jurnal entries untuk mencatat transaksi penjualan. Sebagai ilustrasi, di sini kita bisa melihat bahwa PWA Dio Supply dia mencatat penjualan sebesar 3.800 sauk stereo ya kan. Dan dia mendapatkan ya barang dagangannya tersebut ya itu dengan harga 2.400. Jadi dia sudah membeli ya kan persediaan barang dagang senilai 2.400 euro, kemudian dijual dengan harga 3.800. Sehingga transaksi yang harus dicatat pada tanggal 4 Mei tersebut adalah karena transaksi tersebut dilakukan secara kredit ya kan, secara tempo, maka jurnalnya adalah account receivable atau piutang ya, piutang terhadap sales atau penjualan ya. Piutangnya di account receivable-nya di debit ya senilai 3.800, kemudian salesnya atau penjualannya di kredit 3.800. Ini untuk mencatat transaksi penjualannya. Kemudian yang kedua yaitu transaksi terkait dengan pengadaan barangnya ya. Biaya pengadaan barang dari barang yang sudah dijual tersebut ya, yaitu cost of goods sold atau harga pokok penjualan di debit ya 2.400, kemudian merchandise inventory-nya di kredit 2.400. Merchandise inventory atau persediaan barang dagang ya dalam bahasa Indonesianya. Nah, ini dalam hal mencatat sering kali ya ketika kita melakukan transaksi ya dalam jumlah yang besar itu tentu kadang menimbulkan apa istilahnya pengembalian barang ya, pengembalian barang atau kita memberikan potongan semacamnya ya, semacam potongan dari barang tersebut, dari barang yang sudah kita jual. Misalnya karena barang tersebut ada cacatnya atau ya ada cacatnya lah, ada cacatnya ya. Terkadang pelanggan itu mengembalikan atau tidak mengembalikan, tapi perusahaan memberikan potongan ya sudah untuk barangnya catat tersebut ya kan, kita potong harganya sekian ya kan.
Atau kadang juga kalau misalkan cacatnya sudah sangat parah ya kan, itu biasanya pelanggan mengembalikan barang tersebut karena tidak menghendaki barang tersebut. Nah ini sehingga harus dilakukan flip set ya kan, dalam hal purchase return and allowance ya. Jadi pengembalian dan potongan ya, kontra revenue account debit. Nah, untuk sales return and allowance di sini tidak langsung mengurangi sales ya. Tapi nanti sales return dan allowance ini nanti akan muncul dalam sebagai pengurang sales itu sendiri, penjualan itu sendiri dalam laba rugi. Jadi kita tidak melakukan proses penjurnalan yang istilahnya kemudian mengurangi dari transaksi penjualan kita atau pendapatan kita, akan tetapi nanti itu ada jurnalnya sendiri. Nah ini sebagai ilustrasinya ya kan, PW Audio Supply itu membuat catatan kredit ya kan, terkait dengan pengembalian barang yang senilai 300 euro ya kan, dimana selling price-nya diasumsikan 1.400. Jadi cost untuk pengadaan dari barang tersebut adalah 1.400 ya. Kemudian dijual dengan harga 300 euro. Akan tetapi si pelanggan tersebut mengembalikan barangnya karena ada kemungkinan ada cacat atau dan lain sebagainya. Nah, sehingga di sini dia harus mencatat yang sales return and allowance ya, pengembalian dari barang tersebut sebesar 300 di debit, kemudian mengurangi account receivable karena sebelumnya transaksi dilakukan secara kredit ya, secara tempo. Jadi di kreditnya adalah 300.000. Kemudian selain itu dia juga harus mencatatkan ya terkait dengan barang yang dikembalikan. Berarti ada persediaan barang dagangan yang bertambah dari pengembalian barang yang telah dijual ya, senilai 140 ya. Debit, kemudian kreditnya mengurangi cost of goods sold dari penjualan sebelumnya. Di kreditnya cost of goods sold. Nah, ini Nah ini hampir sama ya kan dengan contoh kasus yang di atas, akan tetapi dalam kasus ini jadi dari barang yang dikembalikan tersebut terjadi istilahnya penyusutan nilai ya, terjadi pengurangan nilai di mana nilainya menjadi 50.000 dari barang yang dikembalikan tersebut ya kan. Kalau yang kasus awal ya kan dikembalikan tetapi tidak mengurangi dari nilai barang tersebut. Tapi kalau dalam kasus ini ada penyusutan istilahnya, ada pengurangan nilai sehingga harganya yang misalnya tadi 140 kok tinggal menjadi 50 euro saja. Nah, sehingga pencatatannya seperti di bawah ini, sales return and allowance sama ya, 300 di debit, kemudian di kreditnya account receivable atau piutang. Kemudian yang kedua itu terkait dengan pencatatan persediaannya, ada merchandise inventory-nya 50, di kreditnya cost of goods sold-nya 50. Jadi ini adalah contoh-contoh soal ya kan dalam hal sales return and allowance. Nah, ini kita lewat saja. Ya, jadi dalam hal untuk mencatat persediaan ya kan barang dagangan itu sebenarnya ada dua metode ya, ada periodic inventory ya, ada periodik, pencatatan periodik, ada juga pencatatan yang dilakukan secara perpetual. Kalau pencatatan secara periodik itu pada akhir periode, misalkan 1 bulan atau semester atau tahunan ya kan, biasanya dihitung per bulan ya. Misalkan pada akhir bulan perusahaan melakukan istilahnya stock opnam ya, perhitungan fisik
dari persediaan barang yang ada di gudang tinggal berapa. Ya kan, kalau misalkan tadinya beli ada 1000 ya kan, kemudian di gudangnya tinggal 400, berarti barang yang sudah dijual adalah senilai 600. Berarti cost of goods sold atau harga pokok penjualannya adalah 600. Tuh ya. Ataupun ada dengan metode perpetual ya kan. Pencatatan persediaan dengan metode perpetual. Nah, metode perpetual ini perusahaan melakukan pencatatan ketika terjadinya suatu transaksi. Setiap terjadinya penjualan, ya kan, langsung dicatatkan juga harga pokok penjualannya atau dijurnalkan juga harga pokok penjualannya. Jadi ada dua tadi ya, seperti halnya yang dijelaskan di atas tadi. Jadi langsung mencatat penjualannya, menjurnal penjualannya, transaksi penjualannya, dan juga mencatat terkait dengan harga pokok penjualannya. Nah, sering sekali juga ya kan dalam melakukan transaksi, perusahaan itu menawarkan potongan ya, diskon dari, maka kita langsung saja pada ilustrasinya di sini ya. Jadi Zoom Sauk Stereo dia membayar sebesar 3.500 ya kan, dari harga yang sebenarnya ya kan di invoice itu harganya 3.800 ya kan. Kemudian dikurangi dari purchase return and allowance sebesar 300 itu tadi ya kan. Jadi pada Mei ya kan, tanggal 14 akhir dari periode dia harus membayar untuk mendapatkan diskon ya kan, itu dia membayarkan tadi piutangnya ya kan, hutangnya dari, maka karena ada diskon ya kan, itu dicatatkan ya di sini. Cash yang diterima adalah 3.430 ya kan. Kemudian mencatatkan sales diskon ya 70, kemudian account receivable ya kan, account receivable di mana biasanya kan ada suatu transaksi, kalau misalkan si pembeli tersebut mampu membayar istilahnya kewajibannya, katakanlah kurang dari 10 hari ya, yang seharusnya dibayar 1 bulan tapi dibayar 10 hari sudah lunas, maka dia akan mendapatkan diskon ya. Dalam kasus ini adalah diskonnya 2%, sehingga perhitungannya adalah 3.800 dikurangi 300 itu adalah dari pembelian yang dikembalikan ya kan, dari barang yang dikembalikan, kemudian dikalikan prosentasenya, sehingga ketemulah sales diskonnya 70 euro ya, sehingga pencatatannya seperti ini ya, cash 3.430, kemudian sales diskonnya 70, kemudian account receivable-nya 3.500 karena ini sudah dibayarkan ya, sudah dibayarkan pada tanggal 14 ini, bayar piutangnya, sehingga dia mendapatkan diskon sebesar 70. Nah, selain dari pencatatan di atas, perusahaan juga perlu melengkapi ya kan catatan, yaitu terkait dengan adjusting entries ya kan? Adjusting entries secara umum antara perusahaan dagang maupun perusahaan jasa itu secara umum sebenarnya sama ya. Ada juga proses adjusting di sini. Nah, yang membedakan dalam perusahaan merchandise atau perusahaan dagang itu kan terkait adanya persediaan. Nah, persediaan barang dagang yang harus juga disesuaikan dengan kondisi aktual. Dan kondisi aktual persediaan yang berada di tangan.
Termasuk di dalamnya harus ada penyesuaian yang karena ada persediaan barang dagang, maka harus ada proses penyesuaian terkait dengan persediaan barang dagang yang ada di tangan dengan juga cost of goods sold-nya atau harga pokok penjualannya. Nih ya. Ini sebagai ilustrasi ya. Jadi PW Audio Supply itu belum melakukan adjusted, sebelum melakukan penyesuaian balance ya, balance dari persediaan barang dagangnya itu senilai 40.500 euro ya. Nah, setelah melalui proses perhitungan fisik atau melakukan stock opnam ya, ternyata PW Audio di situ menyatakan bahwa aktual merchandise ya, inventory pada akhir itu sebesar 40.000, sehingga perusahaan harus membuat penyesuaian terkait dengan harga pokok penjualan dan merchandise-nya ya, dengan cara menjurnal cost of goods sold ya. Jadi barang yang sudah dijual itu sebesar 500 euro ya, hingga mengurangi merchandise inventory-nya sebesar 500 euro di kredit ya. Nah, ini adalah terkait dengan adjusting ya. Nah, setelah mencatat semua transaksi ya, maka yang selanjutnya adalah untuk menyusun dari laporan keuangan, kita harus melengkapi proses dari siklus akuntansi ya, dari siklus akuntansi dengan mengclosing. Ini adalah akun-akun yang harus ditutup ya, yaitu terkait dengan penjualan dan juga terkait dengan biaya-biaya, juga retain earning dan dividen. Ini contoh ilustrasinya ya. Pertama yaitu terkait dengan closing entries atau jurnal penutup dari penjualan. Sales, misalkan di situ di debit 480.000, kemudian income summary di kredit. Kemudian untuk mencatat jurnal penutup terkait dengan biaya-biayanya, yaitu income summary di debit ya sebesar 450, kemudian terhadap biaya-biayanya ada cost of goods sold, ada store sellers expense, administrative, utilities dan selanjutnya yang senilai 450 juga tentunya. Dipastikan balance ya. Kemudian jurnal penutup untuk retain earning, perubahan modal ya, yaitu income summary di debit terhadap retain earning atau perubahan modal. Kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan penutupan terkait pembayaran dividen, yaitu retain earning di debit, kemudian terhadap dividen di kredit. Nah, setelah itu kita menyiapkan ya kan yang namanya income statement atau laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu adalah sumber utama bagi perusahaan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan selama periode operasional. Ya. Jadi income statement ini adalah format desain ya kan yang membedakan antara berbagai sumber pendapatan dan juga biaya-biaya. Ya. Nah, ini seperti hal yang saya sudah jelaskan sebelumnya ya kan. Jadi dalam income statement di sini, dalam laporan laba rugi di sini ya kan, yang membedakan antara perusahaan dagang dan juga perusahaan servis biasanya di sini ya kelihatan nanti. Jadi ada sales ya kan, ada sales revenue ya kan, pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penjualan, kemudian dikurangi dengan sales return and allowance. Ya, dikurangi sales return and allowance. Jadi barang yang dikembalikan ya oleh si pembeli ya kan, yang diakibatkan mungkin karena adanya cacat atau ketidakcocokan dan lain sebagainya
bisa dikembalikan full barangnya atau misalkan diberikan potongan ya, allowance. Jadi barangnya tetap dibawa tetapi harga jualnya dikurangi. Nah, jadi tidak langsung mengurangi sales ya, tapi nanti pengurangannya ada pada income statement sini ya kan. Jadi salesnya atau sales revenue-nya dikurangi dengan sales return and allowance dan juga dikurangi dengan sales discount ya, baru ketemu net sales ya. Jadi penjualan bersih. Nah, setelah penjualan bersih ya, kemudian dikurangi dengan cost of goods sold atau harga pokok penjualan ya, sehingga dari net sales dikurangi dengan HPP atau cost of goods sold di sini ditemukan gross profit. Nah, setelah gross profit baru kita dikurangi dengan biaya-biaya yang terkait dengan aktivitas operasional. Misalkan sebagai contoh salaries expense atau biaya gaji, biaya utilitas, biaya iklan, biaya depresiasi, biaya angkut dan lain sebagainya ya. Sehingga ketemulah income atau laba setelah operasional ya. Laba setelah operasional. Ini setelah itu baru kita terkait dengan order income dan expense, sehingga baru ketemu nanti dikurangi juga terkait dengan biaya pajak dan lain sebagainya, sehingga baru kita ketemu dengan net income ya. Jadi ini ya yang membedakan antara perusahaan dagang dan juga perusahaan jasa ya. Secara umum bisa dilihat di sini di laba ruginya ada sedikit perbedaan tapi tidak secara menyeluruh ya, hanya pada poin-poin terkait dengan sales return and allowance, sales discount ya kan. Kalau dalam perusahaan jasa tentu tidak ada persediaan barang dagang ya, hingga tidak ada HPP-nya. Ya, saya rasa demikian materi kita untuk kali ini terkait dengan akuntansi perdagangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.